الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عليه ونفعنا الله به وبعلومه في الدار أمين قال من آداب الصحبة مع الله تعالى الخامس مبادرة الأمر وبعده واجتناب النهي وبعدها وقلة الاعتراض على القدر بعدها ودوام الذكر. Ulama mengatakan adab bersahabat dengan Allah yang kelima, adab bersahabat dengan Allah yang kelima yaitu mematuhi perintahnya. Yang keenam, menjauhi larangannya, wajtinabun nahyi, menjauhi larangannya. Wasabi' yang ketujuh, wa qillatul i'tirad 'alal qadar, sedikit menyanggah takdir, sedikit menyanggah takdir. Ya, sedikit menyanggah takdir. Wasamin yang kedelapan, hamba senantiasa berzikir, hamba senantiasa berzikir. Iya, warzuqna min hadhihi awsafil mahmuda insya. Semoga Allah anugerahkan kita sifat-sifat demikian. Ini melanjutkan yang kemarin, Mbak, ya. Ya, setiap perusahaan tuh kalau merekrut karyawan tentu ada syarat-syaratnya. Kita masuk sekolah tentu ada syarat-syaratnya harus dipenuhi. Semua tuh punya persyaratan apa saja. Nah, maka orang yang ingin melanjutkan persahabatan dengan Allah, tugas kelimanya adalah dia harus punya sifat mematuhi perintah Allah. Yang mana perintahnya? Dijelaskan minal wajibat wal mandubat, yaitu perkara yang fardu dan juga perkara yang sunnah. Jadi kesukaan Allah itu dalam dua hal, perkara yang wajib dan perkara yang sunnah. Saya ulangi lagi, Allah tuh punya kesukaan dan kita berusahalah mencari kesukaan Allah. Apa itu kesukaan Allah? Apabila perintah yang wajibnya dikerjakan, yang sunnahnya disempurnakan. Ya, manusia yang mencari senangnya manusia, dia akan kecewa. Yang akan bahagia itu yang mencari senangnya Allah. Karena selain Allah itu penuh dengan kekurangan, maka biasa mengecewakan. Hanya Allah yang maha sempurna. Maka kata ulama, kami tidak pernah kecewa dengan Allah. Itu Mbak ya, posisi hati yang baik kayak kalian. Anak yang baik itu yang mana? Yang tidak pernah mengecewakan gurunya, tidak pernah mengecewakan orang tuanya. Walaupun mungkin orang tua tidak bisa ngasih apa yang kalian minta, tetap kita senang dengan orang tuh. Kan tanpa mereka kita nggak wujud di dunia ini, kita nggak ada. Mereka lah menjadi sebab kita adanya di dunia ini. Kalau guru, sebab ada guru kita kenal siapa Tuhan kita. Kalau kita nggak punya guru, guru kita adalah ego, yang kedua nafsu, yang ketiga setan. Itu semuanya musuh, cuman jadi guru. Kapan? Ketika kita tidak punya guru agama. Otomatis gurunya siapa? Ya setan lah.
Terus yang kedua nafsu. Nafsu itu ngajak la ammaratum bisu'i, senantiasa mengarahkan hal yang buruk, atau egois. Itu pentingnya. Ulama memberikan kaidah demikian. Maka mencari guru itu wajib, belajar itu wajib. Bukan hanya belajar, cari guru juga wajib. Kalau tidak ada guru hidup ini, nggak ada guru. Kayak Rasulullah punya malaikat Jibril, para sahabat punya Rasulullah. Nggak bisa hidup tanpa guru. Kayak di kelas tuh, kalau di kelas nggak ada guru waktu SD pasti ribut, pasti apa, ejek-ejekan, lempar-lempar. Kalau ada guru ya tenang kelas itu. Begitulah kehidupan kita sampai mati. Jangan putus dari guru. Kalau putus ribut dengan siapa? Ya ribut dengan Allah lah. Mulai ngelawan dengan Allah, mulai ikhlasnya luntur. Kata ulama, 40 hari saja kita nggak dengar pengajian, hati kita mengeras. Hati kita mengeras. Makna mengeras itu kita akan jadi rusak, ya kan? Katakan kayak di Jambi juga, seminggu ndak hujan, 2 minggu ndak hujan, banyak debu ndak, Pak? Tanah jadi keras ndak? Tanya sama orang yang nyangkul tuh, sengsara nyangkul, tanahnya keras. Kenapa? Lah sebulan ndak hujan, Pak Ustaz. Ngerti dia. Kalau hujan tanah lembab, ada perkara yang wajib untuk diolah, namanya hati. Hati ini biar lembut, biar tambah baik, wajib dia mendengarkan pengajian. Kata ulama, wajib melihat ulama. Wajib melihat ulama dan mendengarkan nasihat. Namanya dawaul qalbi. Kata ulama tuh, termasuk obatnya hati adalah majalisatul ulama'i, duduk dengan majelisnya ulama. Ngerti itu Mbak ya? Maka ceklah hati kita, jangan sampai semakin keras, kecuali yang menutup hatinya kayak Abu Jahal, Abu Lahab. Ada Rasulullah Sultanul Ulama, sebagai rajanya ulama itu Nabi, cuman dia telah menutup hatinya. Ada Ka'bah sebagai membaul hidayah, sumber hidayah. Ngapa Abu Jahal Abu Lahab tidak dapat? Padahal dibagi Allah tiap hari di situ hidayah. Dia telah menutup pintu hatinya. Berarti itu menutup pintu, artinya paket hidayah itu diturunkan di Ka'bah tiap hari. Cuman diantar malaikat, ketika nganter anggap itu makanan, rumahnya tutup, dia nutup diri, assalamualaikum, tidak dibuka, ya pergilah tukang nganternya. Ngerti itu? Ada namanya nutup hatinya. Ini yang menjadikan kita tuh tertunda jadi orang baik. Ngapa? Dia tahu baik tapi belum mau. Itu jadi masalah. Saya ulangi lagi ya, kita tuh kadang tertunda Mbak, jadi orang yang nambah ilmunya. Ya tahu ilmu itu penting, cuman tertunda, tidak nambah-nambah. Tahu baik itu penting, tapi nggak nambah. Kenapa? Hatinya belum mau. Yang dia mau apa? Yang maunya ke kiri. Saya masih mau ngomong yang kasar, saya masih mau teriak-teriak, saya masih mau mengganggu, saya masih mau jahat. Tapi yang baik tahu, cuman belum mau. Ngerti itu? Barang siapa maunya benar, kata Allah, man sadaqah sadaqah, man sadaqah sadaqah, kata Nabi SAW di hadis itu, barang siapa benar sungguh-sungguh pasti dapat. Allah pasti kasih. Nah, hadis ini itu di kitab Hayatus Sahabah, Mbak. Gimana ceritanya tuh, Mbak? Ceritanya ada orang masuk Islam di zaman Nabi SAW. Kalau masuk Islam, dia berjuang bersama Nabi dan menang. Kalau menang itu kan, maka harta musuh menjadi harta yang menang, ya. Ada kudanya, ada untanya, ada baju besinya. Besi kan mahal. Perisai besi kan bagus-bagus, kayak baju sekarang harga 500.000 itu baju besi lebih mahal lagi. Tameng-tameng itu kan, modelnya bagus, bahannya bagus, nempanya bagus. Ketika musuh itu mati, kan mau dikubur, ya baju besinya diambil. Ngerti? Artinya harta musuh, bahan makanan musuh ketika perang, makanan tuh gandum mungkin, daging mungkin, itu menjadi milik yang menang. Namanya ghanimah dalam Islam. Apa namanya? Harta rampasan. Sudah kalah. Karena kalau itu harta paling halal, Mbak. Paling apa? Halal.
harta selesai perang paling halal. Ngapa kok nggak dikembalikan kepada orang kafir? Ya kalau dikembalikan dia punya kekuatan ngancurkan kita lagi berarti kan gitu. Nih ibarat perampok, dia bawa pistol, kita tangkis, lalu kita kembalikan lagi ke kawannya. Ya gawe lolo, gawe lah. Ngerti itu? Uang pistol itu untuk bunuh kita, sudah kita tangkis, dia sudah kita kalahkan, datang perampok yang kedua, ini pak pistol untuk bapak, punya kawan bapak. Ya tidak bisa lah. Paham tuh? Jadi ghanimah itu paling suci, bukan Islam merampok, bukan. Islam itu malah memberi, karena mereka sudah mengganggu, ingin menghancurkan, ingin melawan, ingin merusak, dilawan dia kalah, maka hartanya menjadi harta yang paling halal. Ngerti itu mbak? Ya ngerti ya. Karena kalau nggak dipakai orang Islam, dipakai oleh musuh Islam, maka tambah bingung, tambah repot. Nah satu sahabat itu dia perang menang. Kata sahabat Nabi, Masya Allah kamu hebat, pasti dapat bagiannya banyak. Karena beda yang ikut naik kuda dengan yang tidak naik kuda itu beda pembagiannya be. Kalau dia bawa kuda, hadiahnya double. Kalau nggak bawa kuda, hanya bawa diri sama pedang saja, hadiahnya bisa separuh. Nah sahabat ini dia dipuji oleh kawan-kawannya. Wah kamu menang, kamu berani, pasti dapat bagian banyak yang sudah layak. Mereka tidak iri. Kata sahabat yang baru masuk Islam, oh tidak, aku ini bersama Nabi berjuang bukan untuk dapatkan harta itu. Hah? Kau tidak mau? Itu bukan tujuan aku. Aku ingin. Jadi ingin apa? Ada bilang aku ingin berjuang bersama Nabi. Masuk Islam itu ingin berjuang bersama Nabi, menjaga agama Allah, menjaga akhirat dengan cara di sini aku kena tombak katanya di lehernya. Hebat tak ceritanya mbak? Kepengen berjuang tuh supaya bukan dapat harta ghanimah, pengen di sini kena tombak, lalu nyawa kelepas di jalan Allah. Kata sahabat, benar. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah kayak mana? Man sadaqah sadaqah. Kalau dia benar, memang kayak gitu maunya benar, Allah akan kasih. Dalam perang payah, sini kena tombak tuh payah, Pak. Kalau punggung depan tuh biasa, kalau sini payah, kan suka mengelak dia. Ketika dia berjuang, benar mbak. Berjuang lagi, kena tek sininya. Dia bilang, aku sudah berhasil. Sahabat bangga, wah subhanallah, ternyata Allah kabulkan. Iya benar, Nabi bilang man sadaqah sadaqah, barang siapa benar-benar mau, Allah akan kasih. Itu kemuliaan loh tuh mbak. Karena menyomati itu ya taat ya bakal mati, tidak taat juga bakal. Maka kalau bisa milih, matilah dalam taat, kan gitu. Yang wah itu berarti azab. Ya enggak gitu, orang tidak berjuang ya bakal mati juga, ya kan? Mati dengan sebab sakitnya, sebab tuanya, kecelakaannya. Maka pilihlah meninggal yang Allah ridhoi. Mumpung dikasih pilihan, nanti Allah kasih jadi indah. Ngerti itu? Ngerti? Nah sama sekarang, rumus terkuat kita bisa berubah jadi baik bukan hanya ilmu, tapi mau apa tidak? Mau apa tidak? Mau jadi hafiz Quran? Kalau benar-benar mau, Allah memberikan jalan. Mau ya? Ini caranya ya, tinggalkan maksiat, tinggalkan pelanggaran, tinggalkan nakal. Ini pasti kayak orang binaragawan, aku ingin badanku kuat, six pack apa ya? Badan berotot. Berarti pasti ada pantangan kan? Makannya mungkin telur, kurangi makan nasi, makan jeroan. Ada larangan supaya terbentuk maunya dia. Nah, kalau aku ingin badanku sehat, berotot, tapi makan bebas, itu namanya mimpi, ngigau enggak bisa. Itu baru ingin memperkuat otot, tujuan keduniaan. Kalau Quran itu tujuannya Allah. Sebagaimana kalian mendapatkan Allah, begitulah pahala mendapatkan Quran. Ngerti kira-kira itu? Sebagaimana kalian mendapat senangnya Allah, begitulah senangnya Allah ketika kalian menjadi ahli agama, ahli Quran, ahli fikih, ahli hadis, ahli kebaikan. Ngerti itu? Paham? Jadi yang penting tuh tolap tuh kemauan hati yang paling dalam. Jangan kayak Abu Thalib,
namanya Abu Thalab, bapaknya kemauan tapi tidak mau sama sekali. Maka Nabi bersama dia pun dia tidak dapat hidayah, tidak dapat Islam, tidak boleh ke surga. Padahal pintu surga serumah dengan dia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi. Pintu surga ya Ka'bah itulah, iya kan? Tapi namanya Abu Thalib, Tolabaya telubu. Tolaba itu ya kayak tolib, santri, pencari. Namanya sebagai bapaknya pencari, tapi ndak mau nyari, gitu Mbak. Ngerti itu? Beda sama sahabat yang lain. Ar-Rum, sahabat yang dari Romawi jauh, katanya 2000 km dari situ ke kota Madinah. Dia katanya sudah pindah, umurnya panjang sampai ratusan tahun tuh. Dan tukar agama lah banyak. Terakhir kalau gurunya meninggal, kau ngaji di sana lagi. Meninggal ngaji di sana. Terakhir gurunya sudah tua meninggal, guru aku sudah pindah 9 kali guru katanya. Ada kadang Hindu, kadang Buddha, gitu kan? Di manakah aku harus pergi lagi? Umurnya panjang. Bilang pergilah ke kota, ke tempat yang situ banyak pohon kurmanya. Di situ ada orang suci. Ciri-cirinya dia tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Itu Salman Al-Farisi namanya, dari Faris, dari Romawi, dari Persia. Maka dia datang, namanya dia dijual sudah tuh Mbak, dijual, umurnya panjang, ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran. Berguru banyak, meninggal gurunya dengan tua, pindah lagi minta saran kemana saya guru, kayak gitu. Santri itu kayak gitu Mbak. Lah selesai di Quran, selesai di kitab, saya kemana lagi Pak Ustadz? Itu namanya hubungan hati, hubungan apa? Tidak bisa terserah saya lah, itu putus namanya. Terputus. Kayak kita dan Allah tidak boleh punya kehendak. Kalau punya kehendak ada baik. Begitu juga masalah petunjuk ilmu, minta pendapat guru. Beda seorang anak yang mendapatkan jodoh dengan ridho orang tuanya, dengan nyari dewe, itu jauh seperti timur dan barat. Awal kebaikan ketika seorang mencari jodoh dengan bimbingan orang tuanya. Awal keburukan, awal kemaksiatan, awal ketidakberkahan apa? Ketika menyerap pasangan hidup mencari dewe. Padahal masih punya orang tua. Orang tua tuh ya tua pengalaman, ya. Tahu yang tidak kalian tahu, sudah merasakan yang belum kita rasakan sebagai anak. Tidak gitu. Maka awal kebaikan ketika seorang tuh misalnya jodohnya orang tuanya yang mencarikan. Mungkin hati gak masa iya Pak Ustadz? Gak percaya sudah ya? Orang tua ridho itu surga, orang tua senang itu surga. Bersama kalian pendamping orang tua ridho, wah itu surga sebelum surga namanya. Surga di akhirat sudah ada di dunia. Paham kira-kira itu? Kebaktian yang tinggi anak kepada orang tua ridho dengan dia. Ngerti? Tapi kalau kita nyari dewek terus orang tua terpaksa nerimo daripada kalian marah, itu awal keburukan. Tidak ridhonya mereka itu awal keburukan. Ngerti itu? Kerjasamalah yang baik. Nah, kalau kita bukan orang tua yang nyari, nanti pacaran sana, nongkrong di sana. Sudahlah kata setan. Lah, sudah rusak dia. Sudah apa? Sudah rusak. Ngerti itu Mbak? Hargai orang tua, hargai guru sebaik mungkin dengan cara mintai pendapatnya, ikuti nasihatnya. Mintai pendapat, ikuti nasihatnya. Kata ulama, siapakah pemberi nasihat yang paling baik? Semua orang bisa ngasih nasihat, ya kan? Siapakah yang paling baik dan bermanfaat? Orang yang paling sayang dengan kalian. Siapa? Ya pertama orang tua, yang kedua ya guru kalian. Ngerti? Ibarat obat tuh kapan biar enak? Ya kasih manis-manis dikit lah. Kalau pahit nian, dimuntahkan lah. Tapi kalau manis, obat itu enak ya. Ngerti? Nasihat siapa yang paling bermanfaat bagi kalian? Atau kalian ini butuh nasihat dari siapa sih? Dari semua orang. Betul. Yang istimewa dari mana? Pastikan yang ngasih nasihat orang yang sangat sayang dengan kalian.
Orang yang menikah, jangan sekedar menikah, pastikan calonmu itu memang sangat sayang kepadamu. Bukan asal suka, memang sangat sayang kepadamu. Itu penting. Ngerti deh? Ngerti? Ada orang Mbak? Ya, laki-lakinya sehat, kaya, pinter, gagah. Ternyata istrinya kena penyakit, akhirnya lumpuh. Akhirnya apa? Lumpuh. Sudahlah, tinggalkan baik, tidak usah. Lalu lumpuh kok gagah juga. Dibilang apa? Keikhlasan itu apa? Keikhlasan dalam pernikahan itu apa? Bukan dasarnya cinta saja, puncaknya cinta adalah menerima kelebihan juga menerima kekurangan. Dulu aku milih dia, kenapa? Ya dia pinternya lebih, pengertiannya lebih, aku suka betul. Selanjutnya apa? Juga menerima kekurangannya. Ibadah yang paling lama itu ibadah nikah, ya kan? Kalau sholat cuma 5 menit, Ramadan cuma sebulan, kalau haji sekali, kalau nikah tuh seumur hidup, itu ibadah. Itu ibadah. Nah, supaya bisa ibadah ini pondok, ilmunya di situ, Mbak. Ngerti? Haji tanpa ilmu ya enggak sah. Iya kan? Enggak jadi ibadah, enggak jadi sama sekali. Kita ini butuh ibadah seumur hidup. Di antara ibadah seumur hidup namanya pernikahan. Betul kira-kira itu? Nah, jadi penting, bukan menyerahkan total, ya penting pendapat guru, pendapat orang tua. Jangan sukanya itu rusak. Paham? Sekarang enggak usah mikirin itu. Jangan, sekarang pikirin ilmu tuh. Paham tuh? Allah tuh baik lah, dia ngerti lah. Mana ada kucing kawin sama kambing, ya enggak tuh? Kucing ya kucing lah, ngerti maksudnya? Mana ada harimau kawin sama kucing, harimau kawin sama kambing, enggak nyambung lah. Harimau ya harimau lah. Maksudnya adalah ketika kita selalu memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan Allah, Allah pasti kasih yang terbaik. Allah tuh baik dah. Ngalahkan guru dah baik ya. Ngalahkan orang tua dah. Julukannya apa? Arhamur Rahimin. Semua yang baik dikumpulkan, tetap Allah yang paling baik. Waduh lah. Arhamur Rahimin. Semua yang punya sifat nyayang dikumpulkan, Allah yang paling penyayang. Ngerti deh? Semua orang kaya dikumpulkan, tetap Allah yang paling kaya. Semua yang kuat dikumpulkan, tetap Allah yang paling kuat. Ngerti deh? Penting sekali, Mbak. Nah, dengarkan. Nah, untuk agar Allah terus bersahabat dengan kita, maka timbulkan mau dan siap mematuhi perintahnya. Ngerti, Mbak ya? Wah, itu luar biasa, Mbak. Siap dari timbulkan di hati. Baik itu mudah, menjadi ahli ilmu itu mudah, ahli tahajud itu mudah, asalkan dia maunya bener. Pasti Allah kasih taufik. Tapi kalau tahajudnya icek-icek, kadang-kadang walaupun dengar alarm kayak beduk bunyi tidak bangun. Paham tuh? Kenapa? Dia telah menutup hatinya sendiri. Kalau dia sudah benar siap, aku siap, pokoknya ingin selalu baik dengan Allah, perantara tahajud, tengoklah jam 3 bangun. Allah yang bangunkan. Siapa yang bangunkan? Allah yang bangunkan. Benar-benar dia ingin dekat dengan Allah, Allah mudahkan salatnya, Allah mudahkan ngajinya, Allah mudahkan berzikirnya. Selalu sempat untuk Allah. Allah tidak akan ngalangi, tidak do. Kapan Allah tidak ngasih? Ketika kita masih pura-pura ingin baik, pura-pura ingin soleha, pura-pura ingin hafal Quran, pura-pura ingin alimah. Kok pura-pura Pak Ustadz? Lah iyo, banyak nongkrongnya timbang megang Qurannya. Iya kan? Banyak ngelamunnya timbang ngulang. Timbang apa? Seorang pengemis tuh, Mbak, kalau dia hanya duduk lama, kalau dia begini menampakkan minta, apalagi sambil jalan, dapatnya banyak. Dapatnya apa? Iya dah. Iya Pak, tidak?
Pengemis tuh tidak bisa kerja lagi, atau males kerja, atau tidak bisa kerja, dia lumpuh, kaki sikok tidak ada. Kalau dia hanya gini, hanya duduk baik, dapatnya dikit. Kalau dia mau keliling, dapatnya banyak. Paham? Di mana berada tangannya gini, bawa mangkok, dapatnya banyak coba. Kayak dia lalu lintas tuh. Kalau Mbak lihat di viral di berita, tidak sedikit pengemis yang di lampu merah tuh per hari dapat 20 juta. 20 jo sehari. Dapat berapa? 20 dia ganti kostum. Padahal dia punya mobil Avanza, punya rumah. Tapi ketika ingin jadi pengemis, ganti kostum, ya. Ganti, rubah kostumnya. Kita ngambil hikmahnya gitu loh. Dia butuh uang sehingga dia mau kayak gitu tuh. Gagah jadi jelek, dia butuh uang. Kadang kita butuh ilmu dah, butuh hidayah dah, butuh jadi baik dah. Kalau butuh, tunjukkanlah. Harus mau nyapu, mau tahajud, mau duha, nahan dari ngejek, harus baru jadi. Duit saja yang dimakan, beli makanan jadi kotoran, dia mau berubah. Dia sebenarnya pun gagah, berubah jadi jelek, comeng-comeng lah, pakaiannya koyak-koyak. Demi dapat do, dapat tak duit? Dapat, bukan tak dapat. Wah, karena dia punya kesungguhan. Sekarang ini, kalau kita memang benar-benar punya kesungguhan, apa yang Allah tidak kasih? Korun minta harta dikasih, Firaun minta pangkat dikasih. Paham deh? Apa yang enggak Allah kasih kepada hambanya? Kasih, Mbak. Tapi ada kalanya Allah ngasih dengan ridhonya atau Allah kasih dengan marahnya. Madu pula. Ngerti? Kalau ngasih Allah ngasih, Mbak. Nah, ketika kalian minta Al-Quran atau minta alim, mintalah itu dan pastikan Allah ridho. Apa ciri-cirinya? Kalau kalian minta ilmu Allah ridho, ilmu melahirkan akhlak takut kepada Allah. Tapi kalau kalian minta tapi Allah tidak ridho, juga Allah kasih. Tapi makin berilmu tambah makin ahli maksiat. Makin berilmu makin jauh dari kebaikan. Paham deh? Itu namanya dapat ilmu tapi Allah tidak ridho. Tapi kalau dapat ilmu Allah ridho, 1 juz akhlaknya baik, 2 juz makin baik, 3 juz makin baik, 30 juz puncaknya kebaikan, ngabdinya sempurna. Alim kelas 1 naik kelas ibtida, lalu kelas wusta, lalu kelas aliyah, kelas tinggi, barengi dengan akhlak yang baik untuk menandakan Allah ridho dengan pemberiannya kepadaku. Kan enak kalau Mbak dikasih orang tua makanan, orang tua ridho, kan enak, jadi obat. Jadi apa? Ya ada kira Mbak, kawan ngasih tapi dia seneng nih Mbak, untuk Mbak nih kue tadi orang tua datang, dia ngasih dengan senyum, kita seneng gak nerimanya? Kalau dia ngasih dengan melotot, mau nerimanya? Nah, ambil nih, mau gak nerimanya? Kalaupun nerimo dimakan jadi pikiran, jadi apa? Dia ngasihnya dari itu galak, jangan-jangan terpaksa. Jangan-jangan ngasihnya dipaksa orang tua, kayak gitu. Jadi kita pun yang nerima tuh jadi nggak enak. Itu dia nggak ridho. Ngerti kira-kira itu? Dibarengin ibadah dan akhlak. Kalau ilmu itu melahirkan ibadah melahirkan akhlak, Allah ridho. Ngerti? Ilmu itu setelah belajar melahirkan ibadah. Setelah ibadah melahirkan akhlak. Itu namanya Allah ridho. Ngerti itu? Hati-hati kalau ilmu tidak melahirkan ibadah. Ilmu tapi nggak mau ibadah, ya pasti tidak berakhlak lah. Paham tuh? Bisa dipahami Mbak? Nah, Ustaz berharap tolap kalian kuat di hati itu, maunya tuh kuat. Paham deh? Ya Allah, aku mau nian. Ikuti aturan, pasti dapat. Pasti apa? Dapat. Enak Mbak, dengan Allah tuh enak. Semuanya boleh menang. Kalau dunia nih orang buat perlombaan, cuman sikok yang menang, paling banyak 3, juara 1, juara 2, juara 3. Iya tak?
Lomba jalan santai. Yang juara cuma satu, yang ada hadiah kulkas. Lebihnya ikut capeknya, be. Ya begitu aturan dunia. Kalau Allah tidak semuanya bisa menang, semuanya berhak ke surga dengan luasnya sama besarnya, tidak kurang sedikit pun. Wah itu pula. Maka jadilah orang yang paling mau dekat dengan Allah. Kalau ngaji duluan, istighfarnya duluan, tahajudnya duluan, wudhunya duluan, makan minum nyuci pun duluan. Ini nyuci ngelamun, ya mbak, wudhunya ngelamun, wudhu dibuka keran dia ngelamun, wudhunya airnya kerannya 1 tetmon habis, ada mah 1 tetmon habis, tekor bandar ya, tekor bandar, nggak bisa kayak gitu tuh. Maka wajibat wal mandubat, perkara yang fardu dan perkara yang sunnah kerjakan. Itu mendatangkan kecintaan Allah. Yang kedua apa mbak? Yang lebih ampuh lagi apa? Menjauhi larangan Allah. Ini puncaknya cinta itu. Puncaknya cinta dengan Allah itu jangan nyakitin. Apa nyakitinnya? Apa yang Allah larang jangan. Paham? Makan B1 B2 jangan. Kita lapar punya kawan disikat jangan, ya jangan. Masya Allah, keluarga yang Allah kasih sabar. Ada satu keluarga tuh mbak dikasih apa? Sabar. Miskin, rumahnya gubuk, sabar. Pokoknya hidup tinggal nunggu mati, be. Sabar. Anak lapar, istri lapar, suami lapar. Buka pintu, tuk ada makanan depan rumah. Manggilnya istri kan, dek tinggal nih ada makanan. Kata istrinya, wah ini bang, bisa untuk sebulan nih bang, kita udah kerja makan bang, entah punya siapa, apa orang maling lalu dia kabur gitu kan, ninggalkan di situ makannya bisa untuk beras sekampil, bisa untuk sebulan nih bang. Kata suami, jangan deh, kita memang susah tapi jangan makan hak orang. Suaminya berdoa, ya Allah, benarkah ini ujian Engkau kepada kami? Kami sudah siap lapar, kami siap sabar. Tapi kalau dikasih begini, nanti hilang sabarnya ya, karena sedang lapar. Kata suaminya, kita memang lapar, tapi jangan rusak akhirat kita. Jangan masalah perut kita rusak dengan Allah yang bukan hak kita, jangan dimakan, jangan disentuh. Ngerti itu mbak? Jangan mendahulukan perut, dulukan hati. Jangan bela dunia, bela akhirat. Ketika tumburan, bela akhirat. Ketika ada tumburan, ambil dua-duanya. Jam sembahyang, jam kerja. Gitu. Ya kan? Ambil dua-duanya. Ketika tumburan, ambil akhirat. Ketika bisa diatur, ambil dunianya. Jadi orang kaya yang beriman, kaya, berilmu kaya. Tidak apa-apa. Kalau tumburan, ambil akhiratnya. Ngerti kira-kira itu? Ketika suaminya jangan enggak apa-apa, jangan, ini bukan hak kita. Dia berdoa, ya Allah, selamatkanlah iman kami. Kalaupun perut kami tidak selamat, tolong selamatkanlah iman kami. Ngeri kalau keluarganya makan yang haram. Paham? Lah ngomong kayak gitu tuh sambil sungguh-sungguh, datang orang, Pak. Yang datang tuh bawa beras. Ini hadiah untuk bapak dari Pak Kades, hadiah untuk bapak. Alhamdulillah, kan jadi halal. Jadi apa? Ngerti? Allah tuh nguji, tapi nanti hasil kalau kita bisa lulus, bisa sabar, keren ya? Keren. Seperti seorang dulu cerita Pak Yai lah, pernah dengar kan? Ada seorang santri, pokoknya orang tuanya tidak ada ngurus. Walah nasib, liburan tidak balik, kenapa? Tidak tahu orang tuanya di Bandung. Tiap bulan kawan dapat duit, dia cuma dapat nengok duit kawan. Tapi alhamdulillah ilmunya selesai. Ilmunya apa? Selesai. Kawan jajan dia zikir, kawan jajan dia nyapu pondok, kawan jajan dia nyapu masjid. Tidak ada gawe lain, tidak ada gawe. Balik belum boleh, nak kemana dia bilang. Lalu ketika dia nyapu lantai atas, maka itu santri tetangga pondok masak, kecium baunya, wih masak,
Kayak kita makan sayur kecium rendang, wah itu jadi lapar, jadi apa? Jadi lapar. Aduh, dia bilang. Jadi aku jadi timbul niat buruk, maling katanya mah. Maling kayaknya itu rendang tuh enak nih. Rendang enak nih. Dia maling, Pak. Diam-diam masuk lewat belakang, ya kan? Kayak kalian lah, pintar cari jalan tikus, ya kan? Bisa di mana ndak ada mungkin dia di situ ada, ya. Tahu sampai rumah, ngeri ya, ngeri. Dia masuk rumah tuh di belakang, ada tudung sajinya, dibuka, wah lengkap, Bang. Belakang ngambil lah rendang tuh, ya kan? Ketika diambil itu, mau di mulut, lah digigit. Ingat ilmunya hidup, takutlah kepada Allah. Ya? Hatinya ngomong, hatinya apa? Dengar, hatinya ngomong, hatinya tidak mati. Ini bukan punya kau, bukan hakmu. Lah digigit, tinggal telan, ya? Tinggal apa? Telan. Ya, ini bukan hakmu, takutlah kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan lanjut, bukan apa? Bukan astagfirullah, enggak kayak gitu. Sambil makan istighfar, enggak betul. Dia tinggal astagfirullah, astagfirullah. Langsung dia keluar lagi ke masjid istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, benda haram ambil masuk kan. Tiba-tiba Pak Yainya manggil lah, zikir agak lama. Sini. Iya Pak Yai, duduk kan. Jangan ketahuan, ada CCTV. Ini zaman dulu kan, ada CCTV tidak ada. Ya Pak Yai. Gimana Quranmu? Lah selesai. Sudah Pak Yai. Sudah simaan? Sudah. Sudah kubrohan? Sudah Pak. Sudah. Sudah alimnya? Selesai. Selesai. Kita pihaknya? Selesai. Sanadnya? Selesai. Hikmahnya? Selesai. Ngapa tidak balik? Nak balik ke mana Pak? Nak balik apa? Dari sini bela nak khidmat di pondok. Oh. Mau nikah tak? Mau Pak Yai kan? Cuman Pak Yai, saya nggak punya siapa-siapa. Dah aku duduk sini baik. Pak Yai datang tamu. Datang apa? Tamu Pak Yai, saya punya anak nih. Alhamdulillah saya punya usaha. Saya sudah tua mau mati. Carikan dia jodoh yang soleh. Jodoh yang soleh. Aku tidak mikir dia bisa apa. Pokoknya dia bisa didik, bisa agamanya mantap. Dah nikahkan dengan putri aku. Putrinya mana nih Pak Yai? Kau mau? Mau Pak Yai. Berbakti kepada Allah, kepada orang tua. Ya sudah. Dia panggil, dipanggil. Ini kamu nikah dengan dia. Mau lah Pak Yai, Pak. Mau? Sudah, jangan lama-lama. Sekarang akad ya. Sekarang akad, bulan depan resepsi ya. Nah itu pula orang tuanya tidak ada mau saja. Sekarang akad. Ya bisa lah akad. Iya kan? Nah, mana bapaknya? Nih duduk, saksi 2 orang, panggil santri kawannya jadi saksi jadi. Nah, 5 menit selesai. Ku nikahkan engkau dengan putriku ini sekian tunai. Kata ibu mertuanya, alhamdulillah Pak Yai, kami lah menyiapkan makanan di rumah. Menyiapkan makanan di rumah, dia bilang. Langsung ke rumah lah kita beli mau benam nih syukuran di rumah. Nanti resepsinya nanti, iya kan? Nah, makan di rumah, maka ketika ditamu duduk. Ibunya sama anaknya ngambil makanan di dapur, buka, astagfirullahaladzim, ada bekas gigi di rendang, ada apa? Wih, rendang ini belum saja ada yang buka, ada bekas gigitan di rendang nih, bilang. Waduh, bingung dia, bingung. Waduh. Tapi itulah yang ada, itulah tetap disajikan. Dia tidak tahu yang gigi itu memang calon yang tadi itu suami dia itu kan. Ya, maaf Pak Yai, kami lah nyiapkan makanan tapi tidak tahu Pak Yai, sudah ada yang gigit, sudah gigit. Gimana Pak? Ada apa-apa? Yang penting dia belum makan, Pak. Kita makan. Nah, yang tadi santri itu makan. Dia bilang, dia mati. Aku yang makan tadi itu. Aku yang makan tadi itu sebenarnya aku udah malu dia. Istighfar. Gusik dengan Pak Yai-nya. Pak Yai minta maaf. Tadi itu aku yang masuk mau maling, Pak. Cuma ketika aku mau makan tuh ingat suara Pak Yai, ini akhafullah, aku takut dengan selesai. Apa hikmahnya? Nah, itu pula. Ketika orang bisa menahan kemaksiatan, dia bukan dapatkan rendang, dapatkan yang masak rendang tuh langsung.
Kalian jangan ketawa tak percaya. Itulah namanya rencana ketika engkau berani meninggalkan larangan Allah demi Allah. Nah, ini Allah tidak suka maling misalnya, ngambil punya orang, dia tinggalkan, dia butuh tapi dia tinggalkan. Allah rencananya baik, bukan dikasih rendang, yang masak rendang pun dia dapatkan, yang punya rumah pun dia dapatkan. Ngerti itu? Kalau sempat hari itu dia maling, lalu dia pergi kabur, tidak berzikir, jodohnya bukan dia, betul tak? Dia jadi buronan, jadi apa? Kalau dia tidak sabar dikit, langsung jadi buronan. Ya beda. Tapi dia sabar, ingat akan Allah, ingat pesan gurunya, ingat dengan surga neraka, dia tinggalkan. Allah Ta'ala tidak Allah hargai perjuangan dia, sabar tidak bermaksiat. Hari itu dapat jodoh, dapat rendang, dapat yang masak, dapat rumahnya juga galau-galaunya. Itulah seseorang yang benar-benar di hatinya menginginkan ridha Allah. Semua akan dia dapatkan dengan cara Allah Ta'ala. Ngerti dah? Tapi kalau kita dengan nafsu, yang penting makan, pakai dulu. Oh, anugerah besar batal. Anugerah besar batal, tidak jadi dapat. Ngerti? Nah, di pondok nih kalian sedang menata kehidupan setelah mondok, sedang menata kehidupan setelah dunia ini. Ngerti dah? Ngerti apa enggak dah? Bukan tujuan yang kecil, bukan tujuan yang kecil, lebih tujuan yang sangat besar datang ke pesantren. Ingin tahu apa baik kesukaan Allah, ingin tahu apa baik larangan Allah Ta'ala. Ngerti kira-kira? Dalam rangka menata kehidupan setelah mondok dan kehidupan setelah dunia nih, berarti kehidupan akhirat. Sekarang natanya, nanti tiba waktu tidak ada bisa lagi. Ada santri pas orang tuanya sehat malas-malasan, pas orang tuanya sakit baru sadar. Aduh ya harus rajin, bapak sakit. Nah besok bapaknya meninggal. Nah bingung, tidak ada duit lagi dah. Semuanya nyangkut jadinya. Ngerti deh? Nyangkut atau nyangkut tidak jadi. Cita-citanya batal jadi hafiz Quran, batal jadi ahli ilmu, batal jadi ahli hadis, batal semuanya. Kenapa? Menyia-nyiakan bang. Maka jangan boros dengan waktu. Atur waktu itu kayak air tetap ngalir. Atur jam ngajinya, jam sholatnya, jam istighfarnya, jam nyucinya, jam berzikirnya, jamin diatur waktu itu. Jangan boros, jangan biarkan dia berlalu. Ngerti dah? Atur nian, nyucinya kapan? Apa sehari sekali? Apa 2 hari sekali? Diatur. Nak ngapalnya kapan? Nak zikirnya kapan? Nak tahajudnya nak nambah berapa menit lagi? Diatur. Waktu tuh jangan diboros-borosin. Biarlah habis kayak air ngalir, jangan. Kayak es batu, ditaruh tengah jalan habis, dibuat es cendol habis. Mending buat es cendol jadi duit. Kalau taruh tengah jalan cair habis. Waktu tuh kayak gitu, kayak es batu, dibiarkan habis, dipakai habis. Mending dipakai. Ngerti kira-kira tuh? Tata harus meningkat kebaikannya, ilmunya, jangan menurun. Ngerti itu? Maka ibadah itu nikmat, lebih nikmat meninggalkan larangan Allah. Taat pondok itu harus enak, dan yang paling enak itu tidak melanggar aturan pesantren. Berbakti itu untung dapat semua orang tua punya, tidak meninggal. Paham dah? Dan meninggalkan yang orang tua tidak suka tuh lebih untung lagi. Sekampung senang semua. Ngapa? Dia tidak maling deh. Dia tidak maling. Ngerti deh? Yang orang tua kita baik, untung tuh dapat dari seorang tua ngasih. Yang kedua, kita meninggalkan yang orang tua benci, itu lebih untung lagi. Jangan ganggu tetangga. Senang tidak orang tua? Senang. Tetangga be senang. Tetangga be lebih banyak lagi yang dia dapatkan. Kalau hanya berbakti sama orang tua toh dapat yang orang tua punya. Tapi kalau kita meninggalkan yang mereka benci, itu kita dapat lebih banyak lagi. Kayak dari itu. Dia ahli ilmu, Quran selesai, alim selesai, khidmat selesai, ibadah rajin, nyapu rajin. Ya gitu-gitu baik. Dapatnya cuman ketika dia berani meninggalkan maksiat, dapat yang lebih. Biasa tuh di pondok tuh gitu.
Ada yang kita suka tapi itu melanggar, tinggalkan. Di dalam itu tuh ada anugerah yang besar. Paham? Jangan ngintip misalnya. Jangan ganggu, jangan pacaran, jangan sorat-soratan, jangan malas, jangan ganggu, jangan bully. Berani kalian tahan itu, itu jauh lebih banyak ilmunya, keberkahannya dengan hanya sekedar taat pada aturan. Ngerti kira-kira itu, Pak? Kerjakan dua perkara gitu. Allahumma amin. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim.